Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV. Kali ini dengan tema kembali ke hadis Nabi bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Bashrohil Hafizahullahu Ta'ala, yang beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan Ustadz sudah siap tentunya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa. Nantinya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya, Masya Allah. Ini pertama kali Ustadz ini live kita, hostnya ini dari Jember Ustadz. Biasanya dari Masya Jakarta Allah. Ustadz. Masya Allah. Barakallahu Ustadz. Insya Allah siap Ustadz ya menjawab pertanyaan para pemirsa. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Barakallahu Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah para pemirsa. Ya, ini adalah live interaktif pertama Jember ya, melalui online ya. Biasanya kita live langsung bersama asatidzah di studio, dan ini pertamanya kita live bersama Ustadz melalui daring. Tapi tentunya itu tidak mengubah semangat para pemirsa untuk bertanya kepada Ustadz ya, melalui line interaktif kami di 08321 706087, 0821 706087, dan tentunya dengan tema kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita memasuki pertanyaan, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Amin. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kehidupan hati seorang muslim, hidupnya hati seorang muslim dengan dia banyak berzikir kepada Allah, dan matinya hati seorang muslim dengan dia jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melihat para sahabat, para salafus saleh, mereka menghabiskan waktu mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama rahimallahu taala khilaf tentang masalah hukum zikir ini sendiri. Apa hukum zikir itu? Apakah dia wajib ataukah sunnah? Maka kata para ulama rahimallahu taala, zikir itu dia asalnya hukumnya adalah sunnah, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang ditekankan di dalam Islam. Maka seorang muslim janganlah ketika waktunya kosong tidak diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di dalam syariat ini banyak sekali kesempatan-kesempatan, waktu-waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Di waktu kita pagi ada zikir pagi, di waktu kita sore ada zikir petang,
Di waktu kita di habis salat ada zikir setelah salat. Di waktu kita ya masuk masjid, keluar masjid ada zikir. Maka banyak sekali di berbagai kesempatan ada zikir. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia ini selalu ingat kepada Allah. Tujuannya agar manusia ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tahu tujuan zikir yang sangat mulia ini, maka penting seorang muslim mempelajari zikir-zikir yang syar'i, zikir-zikir yang dianjurkan. Maka di antara zikir yang syar'i yang dianjurkan oleh Nabi SAW, bahwasanya seorang muslim hendaklah dia ketika dia berzikir sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi, sesuatu yang sudah dibatasi oleh Rasulullah, sesuatu yang sudah ditentukan bilangannya oleh Nabi, sesuatu yang ditentukan oleh waktunya oleh Nabi, maka hendaklah dia berzikir sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ketika kita berzikir tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada anda membaca zikir ini 100 kali, kemudian anda tambah menjadi 200 kali, maka itu tidak boleh. Ketika Nabi SAW menyuruh anda berzikir itu dengan nama Allah, kemudian anda singkat dengan nama Allah tersebut, maka tidak boleh. Maka kita berzikir harus mendatangkan lafaznya sesuai dengan lafaz Nabi SAW. Jika zikir itu adalah zikir yang muqayyad, zikir yang sudah ditentukan, maka tidak boleh kita ubah lafaznya, tidak boleh kita ganti lafaznya, tidak boleh kita tambah-tambah bilangannya. Maka sebab itulah Nabi SAW menjelaskan kepada kita, sebab itu pula lah kita mengamalkannya. Kemudian kaum muslimin pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu dipahami dalam masalah berzikir ini, bahwasanya seseorang tidak boleh dia berzikir kepada Allah ketika dia memulai perkara yang makruh, ketika dia memulai perkara yang haram, tidak boleh. Maka zikir itu terletaknya tempatnya sesuatu yang baik, sesuatu yang tayyib, sesuatu yang berada pada ketaatan kepada Allah, pada ibadah kepada Allah, bukan di saat kita mengerjakan sesuatu yang makruh, sesuatu yang haram. Maka keliru besar ketika orang mau ngisap rokok kemudian dia mengucapkan bismillah ataupun dan semisalnya. Maka zikir tidak diperuntukkan pada perkara-perkara yang Allah haramkan. Zikir tidak diperuntukkan pada perkara-perkara yang Allah makruhkan. Kemudian seorang muslim ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang namanya zikir kata para ulama rahimallahu taala harus berisi pujian kepada Allah, pensucian Allah Subhanahu wa taala dan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu kandungannya 3 hal ini. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tamjid, kemudian tanzih, pensucian Allah dari sifat yang kurang, dan zikir itu pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dampak kata para ulama orang itu berzikir, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, dari mudarat yang akan menimpanya. Maka banyak sekali faedah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang berzikir kepada Allah. Maka tidak pantas seorang muslim ketika di hari-harinya dia tinggalkan zikir kepada Allah. Apalagi zikir-zikir yang dikatakan oleh para ulama zikir muqayyad, zikir pagi dan petang, zikir setelah salat. Maka tidak pantas seorang muslim meninggalkan zikir-zikir tersebut, karena itu adalah benteng kita, senjata kita, silahul mukmin, senjata seorang mukmin yang melindungi perisai dia ketika ada gempuran-gempuran dari syaitan, ketika jin, syaitan menggoda dia. Maka zikir ini adalah perisai kita yang melindungi kita. Maka sudah seyogyanya kita perhatian terhadap zikir ini, karena ini bermanfaat bagi hati kita, bermanfaat bagi kehidupan kita, karena dia menjadikan kita tambah beribadah kepada Allah. Karena dengan berzikir menjadikan seorang itu rajin dia beribadah kepada Allah, rajin dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara studio. Ya, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum atas nasihat pembukanya Ustaz. Ya. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar senantiasa berzikir di waktu-waktu luang kita, dan tentunya juga kita dapat mengisi waktu-waktu luang kita untuk menghadiri atau menyaksikan live interaktif Fatwa TV, karena kami hadir
menyapa Anda setiap hari Senin hingga Jumat, dan diantaranya adalah live interaktif kita pada kesempatan kali ini setiap hari Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat ya, bersama Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basrohil dengan tema kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ke pertanyaan pertama, Ustadz. Baik, tafadhal. Oh, sudah ada penelpon yang bergabung, Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Begini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya bertanya masalah ya peringatan Maulid Nabi. Iya. Nah, jadi begini, di daerah kami ada wirid mingguan, yang mana kami mengadakan wirid itu setiap minggu, setiap Kamis. Jadi Kamis ini orang di masjid itu mengadakan Maulid Nabi. Jadi apakah saya boleh, biasanya kami rutinitasnya kalau Kamis itu bawa nasi untuk Ustadz untuk biasanya ceramah mingguan itu. Ya. Jadi minggu ini kebetulan Maulid. Jadi apakah boleh saya juga seperti biasa bawa nasi ke masjid atau tidak? Begitu Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup jelas, Ustaz? Ya, jelas, alhamdulillah. Silakan, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, bolehkah beliau membawakan nasi, memberikan makanan di masjid pada acara yang tidak syar'i? Ya, bahwasanya acara tersebut tidak syar'i, boleh tidak kita memberikan makanan berupa nasi dan semisal, yang mana ini adalah kebiasaan beliau memberikan makan setiap hari Kamis. Maka jawabannya adalah jika acara tersebut acara yang tidak syar'i, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam Islam kita tidak boleh tolong menolong dalam perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, perkara yang mendatangkan perbuatan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam kejelekan dan perbuatan dosa dan permusuhan. Maka berdasarkan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh ikut andil atau berkontribusi pada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, pada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ini, kalau ditanya apakah saya membawa nasi pada kesempatan tersebut, maka jawaban saya tidak. Terus diapakan nasi? Bisa Anda sedekahkan di tempat yang lain, Anda sedekahkan di tempat yang lain, atau Anda tunda misalnya di hari berikutnya, atau di momentum yang lain, atau di waktu yang lain. Adapun pada saat itu kemudian digunakan untuk hal yang demikian, maka ini saya rasa kurang tepat ya, berdasarkan dari bahwasanya hendaknya kita tidak berkontribusi dalam acara-acara atau hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Rusni di Riau. Semoga dapat difahami dan kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 760087 0821 760087. Dan kita kembali ke pertanyaan website Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ibu Anggreni Maghfirah Marti di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menikah siri dengan wali muhakkam bagi wanita yang sudah tidak punya ayah, kakek dari ayah ataupun kakek dari ayah maupun saudara laki-laki dan keluarga ayah yang mungkin tersisa pun non-muslim karena ayah dulu mu'allaf, sudah hampir 8-9 tahun lost kontak dengan keluarga ayah, yang tersisa hanya keluarga dari jalur ibu. Sedangkan tidak mungkin wali hakim
KUA karena belum direstui keluarga pihak wanita maupun pria, sedangkan hubungan kekasih atau hubungan kekasih tersebut sudah sangat dekat. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah nikah ya siri ya, sedangkan beliau tidak memiliki wali yang menikahkan beliau. Bagaimana ini hukumnya di dalam Islam? Akhirnya dinikahkanlah wali, yang diambil wali sebagai wali dia yang menikahkan, bukan wali dari hakim. Apa hukumnya? Maka seorang wanita ketika dia tidak memiliki wali dari keluarganya, dari pihak ayah atau saudaranya atau paman-pamannya atau kakeknya dan seterusnya tidak ada, maka walinya itu berpindah kepada hakim. Maka hakimlah yang menikahkan. Ketika walinya itu bukan wali hakim karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga dia nikah siri dengan bukan wali selain hakim, maka ini tentu tidak boleh. Ya, tentu ini tidak boleh di dalam Islam. Tidak boleh seseorang menikahkan seseorang sedangkan dia bukan seorang yang hakim, bukan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan. Maka terus gimana kalau dia sudah menikah ya akibat kejahilan dan semisalnya, maka ya akibat dia ketidaktahuan dia, kejahilan dia tidak mengerti ya, maka insyaallah mudah-mudahan hal tersebut ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya dia konsultasi kepada KUA dan semisalnya dia konsultasi tentang permasalahan tersebut. Kalau dulu dia tidak tahu karena dia jahil, kemudian dia merasa itu sesuatu yang benar ya, dan qadarullah mungkin dia salah dalam masalah ini, mudah-mudahan ya pernikahan semacam itu sah. Kalau seandainya betul-betul tidak tahu, tapi karena itu akibat bukan karena kejahilan, kalau bukan karena kejahilan dan belum terjadi pernikahannya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang mewakilkan orang lain yang menjadi wali dia, yang mana wali ini bukan seorang hakim. Ya, maka tidak boleh. Harus wali hakim. Keluarga tidak setuju, berarti sabar, berarti belum siap. Ya, berarti sabar. Ya, maka harus ya dicari solusinya. Ya, bagaimana keluarga itu setuju ya. Kemudian dari pihak suami juga, calon suami bagaimana dia keluarganya setuju. Karena tentunya hakim di pemerintahan ketika meminta sesuatu tentunya ada maslahat. Ya, maslahat untuk kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki ataupun pihak wanita. Maka kalau seandainya belum terjadi, maka tidak boleh dilakukan ya. Dan harus ya dia berusaha untuk menjadikan walinya adalah wali hakim kalau tidak memiliki wali. Tapi kalau itu sudah terjadi akibat ketidaktahuan, akibat kejahilan dan menyangka bahwasanya itu sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, maka kita berharap ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya pernikahannya juga pernikahan yang menjadi sah akibat kejahilan dia. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah jazakallahu khairan mubarak kepada Anggraini Maghfirah di Lampung atas pertanyaannya. Kita kembali sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Pak Tulungan di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Yang saya tanyakan masalah kata-kata Allah. Ya. Apakah boleh berzikir Allah? Ya. Allah. Karena pernah saya dengar sebahagian ustadz mengatakan ketika Nabi Inta dikejar musuh, ya, dia beristirahat, dikejar Daksur, lalu Daksur megang pedangnya mengatakan, siapa lagi wahai Muhammad yang menyelamatkan engkau? Kata Nabi, Allah, dia bilang. Jadi dari perkataan ini apakah bisa dasar untuk dalil berzikir kepada Allah dengan kalimat Allah? Ya. Apakah memang ada hadisnya itu? Ya. Itulah yang saya pertanyakan. Ya.
kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan jawabnya mana yang lebih baik. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustaz? Cukup jelas pertanyaannya? Jelas. Ya, silakan Ustaz. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah zikir dengan nama Allah ya, atau dengan kalimat lafaz Allah dalam berzikir. Boleh apa tidak? Maka berzikir dengan lafaz Allah atau dengan lafaz dhamir huwa dan semisalnya, maka boleh apa tidak? Maka ini tidak boleh, tidak dianjurkan di dalam Islam dan tidak disyariatkan. Kenapa? Karena zikir itu harus memiliki kalamun mufid, ya, perkataan yang berfaedah, kemudian jumlah yang sempurna. Adapun hanya kalimat Allah, pertama ini kalam tidak menunjukkan jumlah yang sempurna. Apa yang dia minta, apa yang dia mohon, tidak ada. Ya, makanya tidak dikenal di kalangan para ulama rahimahumullah taala jami'an. Mereka berzikir dengan lafaz Allah atau dengan lafaz dhamir huwa. Iya. Ya, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, sepertinya terkendala koneksi. Kita terputus sementara dengan Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basrohil. Ya, kita coba untuk menghubungi beliau kembali, dan sambil menunggu kita hubungi beliau lagi, kita sedikit membacakan profil guru kita ini. Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basrohil adalah dosen hadis di Sekolah Tinggi Dirasat Islam Imam Syafi'i, Jember. Beliau merupakan alumni doktoral jurusan fikih hadis di Universitas Islam Madinah dan sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kesibukan beliau selain menjadi dosen, beliau juga menjadi mudir tarbiyah di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura dan mengisi kajian Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Dan live interaktif kita juga ini merupakan live atau episode yang ke-72. Ya, episode yang ke-72. Dan beliau juga mempunyai program di Fatwa TV, ya, program beliau zikir-zikir yang sahih dalam ibadah, ya. Itu setiap hari Kamis jam 15.30 dapat Anda saksikan program zikir-zikir yang sahih dalam ibadah masih bersama Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basrohil setiap hari Kamis pukul 15.30. Kemudian di pukul 16.00 itu kembali live interaktif menyapa Anda dengan tema mengenal akhlak Rasulullah bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa, kita coba untuk kembali menghubungi Ustadz Haikal Basrohil. Ya, kami sampaikan kepada Pak Tulungan tadi untuk, ya, sudah tersambung. Baik. Ya, assalamualaikum Ustadz. Iya. Ya, Afwan, ya kita tadi jeglek. Iya. Ini biasa karena dekat dengan ibu kota sekarang, jadi sering jeglek. Masyaallah. Iya. Dah. Ya, silakan Ustadz, dilanjutkan lagi Ustadz. Nggih, baik. Boleh tidak tadi pertanyaannya berzikir dengan nama Allah, kemudian atau berzikir dengan menyebutkan kalimat huwa dan semisal dhamir. Maka pertama, bahwasanya para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan tidak boleh seseorang itu berzikir dengan nama Allah saja atau berzikir dengan kalimat dhamir. Kenapa? Karena kalimatnya tidak sempurna. Kalimatnya tidak sempurna. Sedang berzikir itu, kita katakan tadi, berzikir itu dengan sesuatu yang sempurna. Di situ ada pujian kepada Allah, di situ ada pesucian kepada Allah, di situ ada pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat Allah tidak mencerminkan hal tersebut. Sehingga kata para ulama rahimallahu taala tidak boleh berzikir demikian. Kenapa tidak boleh? Karena kalimatnya tidak sempurna. Dia mau minta apa? Berzikir apa? Tidak ada. Ya, minta perlindungan apa? Apakah dia mensucikan Allah
Apakah dia mentauhidkan Allah? Lafaz tersebut tidak ada, tidak menunjukkan sesuatu. Ketika kalimat tersebut tidak menunjukkan sesuatu, tidak sempurna, maka tidak layak untuk dijadikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sempurna. Karena kita berzikir kepada Allah tujuannya memuji Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Itu tujuan kita berzikir. Ketika kalimat itu tersebut tidak sempurna, maka tidak cocok diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Poin yang kedua, tidak contoh di kalangan para sahabat. Di hari Nabi SAW dan para sahabat, mereka berzikir dengan hanya menggunakan kalimat Allah Allah di dalam berzikir mereka. Mungkin ada sebagian orang berdalil dengan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini orang tidak lagi mengucapkan Allah Allah. Sebagian orang berdalil dengan kalimat ini, Allah Allah inilah, kata mereka boleh berzikir dengan Allah Allah. Maka pendalilan semacam ini tentu tidak tepat. Kenapa? Karena ini pendalilan menggunakan hadis sepotong-sepotong. Kenapa? Hadis ini sebetulnya kalau kita lihat jalurnya banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka kalau kita kumpulkan jalur hadis tersebut, maka ada hadis yang menjelaskan dalam hadis ini. Di antaranya adalah dalam Musnad Ahmad. Nabi SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, bahwasanya la taqumus sa'ah ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Itu maksudnya. Tidak akan didirikan kiamat, tidak terjadi kiamat pada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan Allah Allah. Jadi Allah di hadis tersebut ditafsirkan di hadis dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat Allah Allah. Oleh karenanya penyebutan lafaz Allah saja tanpa dibarengi dengan kalimat sebelumnya atau setelahnya, maka ini tidak tepat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Untuk riwayat cerita tadi itu bagaimana Ustaz yang boleh sampaikan oleh Pak Tulungan tidak tadi? Sahih ya, riwayat tersebut tidak sahih. Tidak sahih ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Pak Tulungan di Sumatera Utara atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ummu Hanifah di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Hanifah. Ya. Ya. Ya, mohon tanya Ustaz. Ya, silakan. Begini, Ya. ada seorang pedagang itu loh, Ustaz. Ya, dengar nggak, Ustaz? Dengar. Ya. Terdengar, Ustaz? Jelas. Bisa didengar, Ustaz? Ya. Silakan. Halo. Ya. Ada seorang pedagang kebetulan pernah meminjam uang ke saya. Ya. Setelah mengembalikan itu, dia mengembalikan dan dia memberikan barang dagangannya berupa kue, Tad. Iya. Nah, yang saya tanyakan, apakah kue itu halal ya, Tad? Karena saat memberinya itu pas mengembalikan uang, dan saya itu juga tidak meminta, dan dia juga tidak menjanjikan gitu loh. Iya. Kira-kira boleh ya, Tad? Iya. Atau tidak? Ya, cukup. Syukuran, jazakallahu khairan. Ya, silakan Ustaz. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ada sebuah kaidah di dalam fikih, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat, yang mengambil faedah dari utang piutang tersebut, maka itu adalah riba. Ini kaidah secara asal. Bahwasanya utang piutang itu ketika diambil faedah dari utang piutang tersebut, manfaat dari utang piutang tersebut, itu adalah riba. Orang pinjam uang 100.000, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari pinjam-meminjam tersebut, maka itu adalah riba secara hukum asal. Tapi dikecualikan dari kaidah ini, dari kaidah asal ini, beberapa kondisi. Pertama adalah jika faedah tersebut datang di akhir, setelah pelunasan dan tidak disyaratkan di awal. Jadi yang mengasih utang, mengasih uang, mengasih pinjaman, dia tidak mensyaratkan dibayar berlebih, dan dia juga tidak ingin. Di dalam hatinya tidak ada tatallu, ingin dibayar berlebih. Kemudian
orang yang kita kasih pinjaman ini ternyata dia membayar utangnya dia kepada kita, kemudian dia kasih kita kue, dia kasih kita makanan atau makanan dan yang lainnya, plus dia bayar utang dia. Di akhir dia bayar utangnya, kemudian dia kasih kue. Boleh tidak diterima? Maka ini boleh kata para ulama. Karena ini letaknya di akhir. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, khairukum ahsanukum qadaan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dalam bayar hutangnya. Maka ketika dia lunasi, kemudian dia tambahkan berlebih, maka itu tidak mengapa. Selama Anda tidak meminta, dan itu terjadi di akhir setelah dia melunasi. Kalau itu terjadi sebelum pelunasan, contoh misalnya, dia berhutang sama kita 10 juta. Kemudian dia cicil 1 juta per bulan dia bayar. Di saat dia mencicil itu, dia kasih kita kue, kita kasih makanan. Boleh tidak kita menerima kue dan makanannya? Ini tidak boleh. Karena ini pemberian ini datang di tengah-tengah, bukan di akhir. Tapi kalau dia di akhir, maka itu boleh. Ya, boleh. Apa dalil yang menunjukkan demikian? Hadis Nabi SAW, Nabi pernah berhutang onta sedekah. Kemudian diganti oleh Nabi dengan 2 ekor onta. Ketika dibayar oleh Rasulullah SAW, dibayar dengan 2 ekor onta di akhir. Maka membayar utang dengan cara berlebih di akhir itu diperbolehkan. Ini salah satu kondisi kapan boleh seseorang mengambil faidah dari utang piutang tersebut, ketika ada orang melunasi hutangnya di akhir, lunas utangnya, kemudian dia kasih kita sesuatu tanpa kita mensyaratkan, tanpa kita meminta, dan kita juga tidak berharap ketika kita meminjamkan di awal agar dibayar berlebih. Maka ini boleh dia menerimanya. Kasus ibu tadi boleh beliau menerima kue yang dikasihkan oleh orang yang membayar hutang kepada beliau tadi. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ummu Hanifah di Klaten atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Bu Yanti di Sumatera Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya Ustaz tentang wudhu. Jika wudhunya di toilet, apakah doa setelah wudhunya boleh dibaca dalam toilet atau di luar toilet Ustaz? Iya. Boleh pertanyaan Pak? Ya, silakan. Iya, silakan. Silakan Ibu. Itu tentang membaca ta'awuz dalam sholat. Apakah cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ada tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafsih? Ini bagaimana dalilnya Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Belum menanya doa setelah berwudu bolehkah dibaca di dalam WC ataukah harus dibacanya di luar? Jawabannya adalah boleh doa wudu tersebut dibaca dalam kamar mandi, itu boleh sebetulnya. Dibaca di luar itu yang terbaik. Kalau dia baca di luar ya dari kamar mandi itu yang terbaik. Jadi setelah selesai berwudu dia keluar, kemudian dia berdoa, itu yang paling afdal, itu yang bagus. Tapi kalau seandainya ada orang membaca di dalam kamar mandi tersebut, boleh tidak dia berwudu kemudian membaca doa tersebut? Boleh. Karena asalnya berzikir di kamar mandi itu kalau ada hajat itu tidak dilarang. Sebagaimana ini pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala berdalil dengan doa ketika seorang berjima. Ya, orang ketika berjima menyebutkan berdoa mengucapkan Allahumma jannibna wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, dalam kondisi berzima, dalam kondisi tubuh yang kotor, najis, dia boleh berzikir. Bagaimana dengan kondisi seorang yang sudah di dalam kamar mandi? Tentu kata beliau lebih-lebih lagi boleh berzikir. Maka dari sini kata beliau boleh seseorang itu berzikir di dalam kamar mandi. Kalau ada hajat tidak ada masalah seperti berdoa tadi. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, tentu lebih baik kalau dia keluar dari kamar mandi, ini keluar dari khilaf, keluar dari permasalahan khilaf, dia keluar dari kamar mandi, kemudian dia berzikir, mengucapkan doa setelah berwudu, semacam itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan beliau tentang masalah ta'awudz. Apakah ta'awudz itu cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ada tambahan min hamzihi wa nafthihi dan selainnya? Apakah ada tambahan demikian? Apa cukup sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sampai situ saja titik ataukah ada tambahan? Pertama,
tidak ada lafaz ta'awud yang sahih di dalam salat. Tidak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang lafaz ta'awud di dalam salat. Jadi kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada satupun hadis yang sahih berbicara ta'awuz di dalam salat. Lafaznya, ya. Kalau kita perhatikan lafaz ta'awud di Al-Quran pun juga sangat banyak. Ya, lafaz ta'awud di Quran beraneka ragam. Dan di dalam hadis Nabi pun lafaz ta'awud juga beraneka ragam. Tapi tidak ada yang sahih lafaz ta'awud tersebut. Ya. Ketika di dalam salat. Berdasarkan ini kata para ulama, ta'awud di dalam salat itu boleh dengan lafaz apa saja. Dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh. Dia tambahkan lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi, boleh. Ya. Boleh dia cukupkan minasyaitonir rajim, boleh dia tambahkan karena tidak ada lafaz yang sahih sehingga dia bebas. Boleh seperti ini lafaznya, boleh seperti ini, yang penting di situ permintaan perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Ustaz dapat difahami dan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak para pemirsa pendengar radio untuk memanfaatkan waktu yang tersisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui interaktif kami di 0821 7060 087, 0821 7060 087. Sembari kita menunggu penelpon yang terhubung, kita bacakan pertanyaan melalui website Ustaz. Ya, pertanyaan dari Khansa di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis berikut ini bisa diamalkan, yaitu yang berbunyi Allahumma ghfir li dzambi wa wasi' li dari wa barik li rizki. Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku dan berikanlah keberkahan pada rezekiku. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, aku tadi mendengarmu memohon ini dan itu. Beliau bersabda, apakah ada yang tertinggal? Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Sunni. Baik. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Hadis tadi diriwayatkan, ya, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwudu'in fatawadda'a wa shalla wa qala Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan saya membawakan wudu untuk beliau. Maka Nabi berwudu kemudian salat, kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku dan luaskanlah rumahku dan berikanlah keberkahan pada rezekiku. Hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mizlaj, yaitu yang disebut nama beliau adalah Lahik ibni Humaid. Lahik ibni Humaid ini meriwayatkan hadis ini dari Abi Musa Al-Asy'ari, sahabat yang mulia ini. Lahik ibni Humaid ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dia mendengar dari Abi Musa atau tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala, apakah Lahik ibni Humaid mendengarkan hadis ini dari Abi Musa. Maka pendapat yang saya yakini dan itu juga ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar, Lahik ibnu Humaid itu tidak mendengar dari Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi rawi Lahik ibnu Humaid yang meriwayatkan hadis dari Abi Musa, beliau tidak mendengar hadis ini dari Abi Musa. Maka kalau di dalam hadis ada seorang rawi dia tidak mendengar dari syekhnya, maka hadis itu disebut dengan hadis yang munqati, hadis yang terputus sanadnya. Kalau hadis itu dikatakan terputus sanadnya, maka dia salah satu jenis dari hadis yang lemah. Oleh karena itu, wallahu a'lam, hadis ini dari sisi sanad, hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi kalau hadis ini dijadikan kita berdoa, berzikir secara mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, fadilah tertentu misalnya, maka tidak ada masalah. Maknanya bagus, maknanya baik. Tetapi kalau kita meyakini hadis doa ini dibaca setelah berwudu, ya, setelah salat, dia membaca doa ini sebagaimana diucapkan dalam hadis ini, maka kita katakan ini tidak tepat. Kenapa? Karena hadisnya lemah, lemahnya ada terputus sanadnya. Abu Midraj atau Lahik ibnu Humaid tidak mendengar hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
Jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Khansa yang di Jakarta Utara atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Suparmi ya di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, kami dua pertanyaan boleh ya Pak? Boleh silahkan. Ya, silakan. Satu, yang pertama kami dulu pernah ditinggal suami 2 tahun, tapi kami sebagai seorang istri ridho, terus kami berkumpul kembali sampai saat ini, tapi nggak nikah lagi. Bagaimana hukumnya? Iya. Saya ditinggal suami dulu itu mau diceraikan apa tidak Ibu? Ditalak apa tidak? Enggak diceraikan, ditinggal aja, enggak ditalak. Terus pertanyaan yang kedua, yeah. Saya mengajak suami untuk sholat sampai saat ini belum. Bagaimana hukumnya Pak? Belum sholat? Ya belum. Suami saya belum mau melakukan sholat. Yeah. Saya berdoa setiap hari. Bagaimana solusinya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, beliau pernah ditinggalkan oleh suami selama 2 tahun. Kemudian tidak ada terucap dari suami tersebut ungkapan talak atau ucapan talak. Kemudian kami kumpul kembali setelah itu dan tidak menikah lagi. Bagaimana ini hukumnya? Ini pertanyaan beliau yang pertama. Maka jawabannya adalah selama tidak terungkap dari suami, tidak terucap dari suami ungkapan talak, ucapan talak, maka Anda masih suami istri. Maka Anda masih suami istri. Maka tidak perlu menikah karena tidak ada talak asalnya. Maka tidak perlu menikah, dan apa yang ibu lakukan itu betul. Ya, bahwasanya dia masih suami istri. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya tentu suami ketika meninggalkan istri tanpa memberi kabar, tanpa memberikan nafkah dan semisalnya, tentu ini berdosa. Walaupun istri ridha misalnya, tapi suami melakukan demikian dia berdosa karena dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim kepada keluarganya. Dari sisi ini dia berdosa, tapi tidak talak, tidak jatuh talak, tapi ini berdosa dia. Walaupun misalnya sang istri ya tidak mengapa setelah itu, tapi perbuatan dia tidak memberikan nafkah, tidak memberitahukan kepada sang istri, maka ini tentunya dia tidak berbuat baik kepada pasangannya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kalian ya kepada istri-istri kalian, kata Allah. Berbuat baik kepada istri itu hukumnya wajib. Kalau ada suami tidak berbuat baik, berkata kasar, bersikap yang menyakiti hati istri, maka dia berdosa. Maka dari sisi ini beliau berdosa, hendaknya dia bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah pernikahan, dia tidak talak, tidak jatuh talak karena suami tidak pernah mengucapkan kalimat talak. Kemudian yang kedua, tentang masalah bagaimana sikap kita sebagai seorang istri ketika melihat seorang suami yang tidak salat. Padahal beliau sudah mengingatkan berkali-kali, menasihati suaminya untuk melaksanakan salat, tapi sampai saat ini tidak tersentuh hatinya untuk melaksanakan salat. Bagaimana ini hukumnya? Maka pertama, salat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Dan ulama rahimahumullah ta'ala jami'an berselisih tentang masalah salat ini. Apakah salat ini ya batal ya, ataukah apakah salat ini bisa membatalkan keislaman seseorang, keluar dari Islam, ataukah salat ini ya orang meninggalkan salat ini dia tidak keluar dari Islam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam berdasarkan hadis Jabir, bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus shalah. Orang yang meninggalkan, perbedaan antara seorang muslim dan seorang musyrik adalah orang yang meninggalkan salat. Sebagian ahli ilmu memandang bahwasanya meninggalkan salat tidak keluar dari Islam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya ya, meninggalkan salat itu bukan perkara yang sepele. Perkara yang sangat besar di dalam agama Islam ya, di dalam agama Islam. Maka seorang istri dia berusaha mendakwahi semaksimal mungkin.
semaksimal mungkin suaminya untuk melaksanakan ibadah salat. Maka dia berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia sudah maksimal mendakwahinya bertahun, ya, setahun 2 tahun dia dakwahi suaminya untuk salat, tetap dia tidak salat, maka seorang wanita dia punya pilihan untuk dia meneruskan bersama suaminya semacam ini ataukah dia mengakhiri hubungannya. Karena tentu saja wanita beriman tidak pantas memiliki laki-laki yang jelek, laki-laki yang ahli maksiat, laki-laki fasik. Karena meninggalkan salat setidak-tidaknya adalah orang fasik. Kalau tidak dihukumi, dia orang kufur. Tidak dihukumi, kalau dia tidak dihukumi kufur, maka dia dihukumi orang yang fasik. Maka tidak pantas wanita beriman memiliki pasangan yang berbuat kefasikan terus menerus, tidak bertaubat kepada Allah. Allah katakan at-tayyibun lit-tayyibat. Laki-laki baik untuk wanita baik. At-tayyibat, ya, wanita baik untuk laki-laki baik. Maka at-tayyibat lit-tayyibin, wanita baik untuk laki-laki baik. Maka tidak pantas seorang istri kalau dia sudah maksimal mendakwahi suaminya, maksimal totalitas, ya, maka dia punya pilihan untuk bahwasanya bertahan dengan suami semacam ini, ya. Tetapi kita di negara kita ini banyak orang itu awam sekali, tidak mengenal Allah itu banyak, maka butuh kesabaran dalam mendakwahi. Jangan juga tergesa-gesa, karena butuh kesabaran, karena manusia di tempat kita itu awam, ya, tidak kenal Allah itu banyak, ya. Kalau orang mungkin di Arab sana orang kenal Allah, salat, meninggalkan salat itu aib besar. Di tempat kita kadang dari sejak kecil dia terdidik tidak salat, sehingga ketika diajari salat, disuruh untuk salat, kadang dia berat karena dia belum terbiasa. Maka ini butuh kesabaran, ya. Orang-orang semacam ini butuh kesabaran. Kalau sudah dilihat kita usahanya maksimal setahun 2 tahun sudah dakwahi, terus menerus kita dakwahi dengan segala cara, tetap dia tidak salat, maka Anda punya pilihan dalam Islam untuk, ya, bertahan ataukah bercerai dengan suami semacam ini, karena wanita yang baik tidak pantas mendapatkan laki-laki yang tidak baik semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ibu Suparmi di Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah dan taufik kepada ibu, suami, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ya, Ibu Partina di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ini anak mau tanya ini seorang suami mau sholat gitu ya, sholat di masjid atau di rumah gitu Pak, tapi pakai baju yang ada coraknya gitu. Batik atau apa gitu, diperbolehkan apa enggak gitu. Iya. Terus satu lagi ya. Satu aja Ibu. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf ya, karena waktu yang terbatas ini. Iya. Satu aja Bu ya. Iya, sudah. Iya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya tentang masalah bagaimana hukumnya seorang suami memakai baju yang bercorak ketika salat, boleh apa tidak? Iya. Jawabannya adalah boleh. Seorang laki-laki memakai baju apa saja sebetulnya boleh di dalam salat, kecuali baju yang di situ, ya, terbuat dari kain sutra. Maka ini diharamkan kaum laki-laki memakai baju yang terbuat dari kain sutra. Kemudian yang kedua adalah baju yang muasfar. Muasfar itu yang disablon, diwantek dengan usfur. Usfur itu salah satu jenis tumbuhan yang biasanya zaman dahulu dipakai oleh kaum wanita. Ya, mereka mewantek baju mereka dengan usfur tersebut, dilarang karena itu tasyabuh dengan wanita. Wantek yang jenisnya dari usfur ini. Kemudian bidan biasanya warnanya kemerahan. Kemudian yang ketiga adalah dilarang laki-laki itu memakai baju yang polos, merah polos, tidak ada goresannya warna yang lain, warna merah polos. Ini sebagian ahlul ilm memakruhkan, dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi hendaknya ini dihindari. Kemudian yang keempat yang dilarang itulah baju yang bergambar, yang dia pakai bergambar makhluk hidup, dia pakai untuk sholat, maka ini dilarang dipakai oleh seorang laki-laki ketika dia sholat. Di luar itu tidak ada masalah. Di luar baju-baju ini tidak mengapa. Seseorang memakai baju batik yang bercorak-corak, ya, maka tidak mengapa. Ataupun baju-baju yang lain, maka tidak ada masalah, karena itu sesuatu yang tidak dilarang dipakai oleh kaum laki-laki untuk sholat. Wallahu a'lam. Ya,
Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ari. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ini dari Bu Ati dari Aceh, Ustaz. Oh iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz, selama ini kan saya ada ngereditin barang. Iya. Iya. Selama 10 bulan jangka waktunya, Ustaz. Barangnya seperti kulkas, alat rumah tangga lah, Ustaz. Dan HP gitu, jangka 10 bulan, tapi ada yang bayarnya lebih 12 bulan, ada yang 1,5 tahun, itu gimana? Iya, cukup Ibu. Iya. Ya, jazakallah khairan. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bisa diulang soalnya, tadi agak kurang jelas saya dengarnya. Ya, Ibu ini, Ibu Ati ini biasa melakukan kredit Ustaz, seperti barang-barang rumah tangga dan lain sebagainya. Cuman terkadang si pembeli ini terlambat membayar begitu Ustaz, sampai 1 tahun lebih begitu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya tentang masalah jual beli kredit. Jual beli kredit itu halal. Ya, kalau memenuhi kaidah-kaidah syariat, maka jual beli kredit itu halal. Kemudian bagaimana kalau seandainya pembeli kita yang membeli barang kita dengan cara kredit itu terlambat tunggakan, terlambat pembayarannya. Maka ketika dia terlambat membayar, sikap kita adalah memberikan tempo, memberikan tangguh untuk di waktu dia untuk membayar. Apakah boleh kita menjadikan penalti denda akibat keterlambatan dia membayar? Jawabnya tidak boleh. Tidak boleh kita kasih denda akibat dia terlambat membayar. Tetapi yang kita lakukan adalah kita memberikan tempo waktu beliau untuk membayar. Kalau orang itu sengaja dia ada uang tapi sengaja dia lambat-lambatkan membayar, maka orang tersebut berdosa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, matul ghani zulmun. Kata Nabi, orang yang menunda-nunda ya membayar utang itu adalah sebuah kezaliman yang disebut dalam bahasa syariatnya mumathalah, ya. Seseorang yang nunda-nunda membayar utang piutangnya, maka itu sebuah kezaliman, ya. Maka dia akan dihukum oleh Allah, ya, dia berdosa ketika dia melakukan demikian. Kalau seandainya Anda tahu orang itu menunda-nunda pembayarannya sedangkan dia mampu, Anda boleh melakukan misalnya dia jaminan tersebut boleh Anda sepakati dengan pemerintah, ya, dengan hakim dan semisalnya, boleh disepakati nanti diserahkan kepada pemerintah untuk dijual, ya, nanti untuk melunasi utang dia. Kalau seandainya orang itu sengaja tidak membayar atau menunda-nunda, bisa demikian. Tetapi tentu ini wewenangnya siapa? Wewenangnya hakim, wewenangnya pemerintah, bukan kita. Ini yang poin yang pertama. Tetapi tidak boleh keterlambatan itu kita kasih denda. Kalau orang itu tidak mampu bayar, kita harus mengasih waktu tempo, waktu luang, ya, diundur lagi pembayarannya. Karena Allah mengatakan fanadhiratun ila maisarah. Maka hendaklah, kata Allah, kasihlah undur, kasih tempo orang tersebut untuk membayar sampai datang kemudahan dia membayar. Ini kasus orang tidak mampu membayar, maka tidak boleh kita dendakan. Adapun kasus orang yang mampu membayar kemudian dia mumathalah, maka kalau seandainya dia ketika berkredit dengan Anda menjaminkan sesuatu, maka jaminan tersebut bisa Anda bawa ke pengadilan dan seterusnya, bahwasanya orang ini tidak mau bayar, susah bayar dan semisalnya, ya bagaimana ini jaminan dia ini boleh nggak saya jual dan seterusnya. Nanti pengadilan akan memutuskan, hakim nanti akan memutuskan atau yang akan mendamaikan. Kalau seandainya orangnya sudah dinasihati tetap tidak mau membayarnya. Wallahu a'lam. Ya, kepada Ibu Ati jazakallahu khairan barakallahu atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan tadi adalah pertanyaan atau penelpon terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Ya, amin ya Rabb. Ya, dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa Ustaz. Bismillah. Ya, barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, tadi adalah
pertanyaan terakhir kita karena keterbatasan waktu yang ada, kami mohon maaf kepada para penelpon yang mungkin tidak sempat kami sapa atau para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya. Tapi jangan khawatir karena live interaktif Fatwa TV akan terus menghadiri atau menyapa Anda dari hari Senin hingga Jumat. Bahkan di sore hari ini kembali Fatwa TV menyapa Anda dengan live interaktif bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan dengan tema mengenal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan program Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basrohil dengan tema zikir-zikir yang sahih dalam ibadah, itu jam 15.30 setiap hari Kamis. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan, atau bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersih